great pleasure to live in Spain for 2 years. In Spain, when you come into a shop, you say, hola. The cashier replies, hola. And then everyone else in the shop replies, hola. It looks a little bit like this, and you feel very much welcome. I was in Spain this summer. I came back to Norway where I live, and then I got into a grocery store. And then I said, hi. Suddenly people are wondering, why is he saying hi? Because they're expecting me to start a conversation, to ask a question. Greetings mean something different. They're much more purposeful, they're much more pragmatic. Saya sangat senang tinggal di Spanyol selama 2 tahun. Di Spanyol ketika kita masuk ke sebuah toko, Anda berkata hola, dan mereka semua menjawab hola, dan kemudian semua orang di toko-toko itu menjawab hola. Hal ini terlihat seperti ini, dan kita akan merasa sangat disambut. Saya berada di Spanyol pada musim panas ini. Saya kembali ke Norwegia, tempat tinggal saya. Dan kemudian saya masuk ke sebuah toko kelontong, lalu saya berkata, hai. Tiba-tiba orang-orang bertanya, mengapa dia menyapa saya? Karena mereka mengharapkan saya untuk memulai percakapan, untuk mengajukan pertanyaan. Salam memiliki arti yang berbeda. Salam memiliki tujuan yang lebih jelas. Salam lebih pragmatis. And this is one of the first things you realize when you move to a different culture. Yeah? It's the outer shell of culture. And it's not just about greetings. It's about how you do it and when you do it. I was born and raised in a French-speaking part of Canada. And like in that part of the world, many other places around the world, when you leave an event or you leave a party, you're going to go around and say goodbye to everyone. So you're going to go around and shake hands with every man and kiss every woman. It's expected, it's welcome, it's part of the cultural rituals and norms. Actually, if you don't do this, you will feel a little bit uneducated. If you do this in Scandinavia, you're weird. Huh? Why would you go and disturb someone in the middle of a conversation just to say goodbye when you know you're going to see the person again? Yeah? Dan ini adalah salah satu hal pertama yang Anda sadari saat Anda pindah ke budaya yang berbeda. Ini adalah rak keluar dari budaya. Dan ini bukan hanya tentang salam, tapi juga tentang bagaimana kita melakukannya dan kapan kita melakukannya. Saya lahir dan dibesarkan di bagian Kanada yang berbahasa Perancis, dan di bagian dunia tersebut, seperti di banyak tempat lain di seluruh dunia, ketika kita meninggalkan sebuah acara atau meninggalkan sebuah pesta, kita akan berkeliling dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Jadi, Anda akan berkeliling dan berjabat tangan dengan semua pria dan mencium semua wanita. Hal ini diharapkan, hal ini disebut baik. Hal ini merupakan bagian dari ritual dan norma-norma budaya. Sebenarnya, jika kita tidak melakukan hal ini, kita merasa sedikit tidak berpendidikan. Namun, jika kita melakukan ini di Skandinavia, kita akan merasa aneh. Mengapa? Anda pergi dan mengganggu seseorang di tengah percakapan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Padahal Anda tahu Anda akan bertemu dengan orang itu lagi. Greetings is the outer shelf of culture, and this is one of the first challenges you will meet changing culture. People like to call me the rocket scientist, which is not entirely true. I studied astrodynamics, which is a subfield of mechanical engineering, studying the rigid body motion of human-made spacecraft outside the Earth's atmosphere. Something quite different than culture and social anthropology. Yet it is through studying rocket science that I've learned about culture. When I was 20 years old, I had never been outside Canada and I could only speak French. 10 years later, I had lived in 5 different countries and learned 4 new languages. And in each of these countries, I've made a conscious effort to observe how people behaved and communicated and adapt my own behaviors and ways to communicate to these people so that they feel comfortable around me. And this is what I'm trying to do today. That's the reason I'm here today and the reason why I wake up every morning. I go around the world helping people to communicate across cultures. I help people to see the behaviors of others not based on what it means in their own culture, but based on what it means in the cultures of others. Salam adalah rak paling luar dari budaya, dan ini adalah salah satu tantangan pertama yang akan kita temui dalam mengubah budaya. Orang-orang suka menyebut saya sebagai ilmuwan roket, atau yang tidak sepenuhnya benar. Saya mempelajari astrodinamika yang merupakan sub bidang dari teknik mesin yang mempelajari gerakan benda kaku dari pesawat ruang angkasa bukan manusia di luar atmosfer bumi. Sesuatu yang sangat berbeda dengan budaya dan antropologi sosial. Namun dalam mempelajari ilmu roket, saya belajar tentang budaya. Ketika saya berusia 20 tahun, saya belum pernah ke Kanada dan saya hanya bisa berbahasa Perancis.
10 tahun kemudian saya telah tinggal di 5 negara yang berbeda dan belajar 4 bahasa baru. Dan di setiap negara ini, saya telah melakukan upaya sadar untuk mengamati bagaimana orang berperilaku dan berkomunikasi dan menyesuaikan perilaku dan cara sendiri untuk berkomunikasi dengan orang-orang ini sehingga mereka merasa nyaman di sekitar saya. Dan inilah yang saya coba lakukan hari ini. Itulah alasan saya berada di sini. Di sini hari ini dan alasan mengapa saya bangun setiap pagi. Saya berkeliling dunia membantu orang untuk berkomunikasi di lintas budaya. Saya membantu orang untuk melihat perilaku orang lain bukan berdasarkan apa artinya dalam budaya mereka sendiri, tetapi berdasarkan apa artinya dalam budaya orang lain. I was in the very remote region in Sichuan province in China. I was sitting in a bus in the morning and the bus was starting to drive. It was pretty empty when I sat in, but then suddenly people started to come in, and at one point it was completely full and a woman that was older than me came into the bus. Since I was born and raised in a Latin culture, my mom has always told me to leave my seat for women. And so I stood up and I indicated she could sit. And then she said no. And since I had been living in certain countries in Europe and learned that when a woman says no like this, you should just sit down in silence and look down. Don't say anything. Yeah? So I did that. But then something very special happened. She looked at me. She smiled. And then she sat on me. But not only did she sit on me, in that part of China, people don't have hair on their arms. She was sitting on me, pulling my hair, and laughing about it with everyone else in the bus. Yeah. Saya pernah berada di daerah yang sangat terpencil di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Saya sedang duduk di dalam bus pagi hari dan bis mulai melaju. Saat saya duduk di dalamnya, bis itu sangat kosong. Tetapi tiba-tiba orang-orang mulai berdatangan dan pada satu titik bis itu sudah penuh dan seorang wanita yang lebih tua dari saya masuk ke dalam bis. Karena saya lahir dan besar dalam budaya Latin, ibu saya selalu mengatakan kepada saya untuk memberikan tempat duduk saya untuk wanita. Jadi saya berdiri dan saya mengisyaratkan dia bisa duduk. Dan kemudian dia berkata tidak. Dan karena saya pernah tinggal beberapa di negara di Eropa dan belajar bahwa ketika seorang wanita mengatakan tidak seperti ini, Anda harus duduk diam dan menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Jadi saya melakukan hal itu, tapi kemudian sesuatu sangat istimewa terjadi. Dia menatap saya, dia tersenyum, dan kemudian dia menduduki saya. Tapi dia tidak hanya duduk di atas saya. Di daerah Tiongkok, orang yang tidak memiliki rambut dengan mereka. Jadi dia duduk di atas saya, menarik rambut saya, dan mentertawakan hal itu dengan semua orang di dalam bis. As you can imagine, this did not feel very comfortable for me, but it seemed to be quite comfortable for her because she sat there for half an hour. Yeah. And everyone was laughing. So I thought, okay, Julian, just try to enjoy the moment. And so I started to laugh with them. And you know, well, it's a long bus drive. And what that meant was that two families felt very comfortable. And they ended up inviting me for dinner that night when we arrived to the village. And I ended up to stay over a couple of nights at one of the families. Because I've managed to put myself in a situation that was uncomfortable for me and become comfortable so the locals felt that they were much closer to me. And this is what we're trying to do when we learn a new language. This is about learning to be comfortable in what is uncomfortable. How is it possible that it is more comfortable for a Chinese woman to sit on a stranger than it is for us to sit next to someone that we've been communing with for years but never talked to? Seperti yang bisa Anda bayangkan, hal ini terasa sangat tidak nyaman bagi saya, tetapi ternyata cukup nyaman bagi karena dia duduk di sana selama setengah jam dan semua orang tertawa. Jadi saya berpikir, oke Julian, coba untuk menikmati momen ini. Saya pun mulai tertawa bersama mereka. Dan Anda tahu, itu adalah perjalanan bis yang sangat panjang dan artinya adalah dua keluarga merasa sangat nyaman dan mereka akhirnya mengundang saya untuk makan malam saat kami tiba di desa. Dan saat saya akhirnya menginap beberapa malam salah satu keluarga karena setelah mendapatkan diri saya dalam situasi yang tidak nyaman bagi saya dan menjadi nyaman sehingga penduduk setempat merasa lebih dekat dengan saya. Dan inilah yang kita coba lakukan saat mempelajari budaya baru. Belajar untuk merasa nyaman dalam hal yang tidak nyaman. Bagaimana mungkin bagi seorang wanita Tionghoa merasa lebih nyaman untuk duduk di sebelah orang asing daripada duduk di sebelah orang yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan kita, tapi tidak pernah berbicara? Personal space is very
cultural. Yeah? But what is culture? Culture is our mental programming. This is our mental programming that tells us what is good behavior or bad behaviors, wanted or unwanted behaviors, what we should do or don't do, what is welcome and not welcome. And now I'm not just talking about national cultures. We also have subculture. It could be an organizational culture, the culture you have within a company or an organization, or it could be also different culture in different social economic groups within the same society. And all of these cultures have rituals and have norms that we need to respect. And if you want to feel part of that group, you need to adapt your own behavior to that one. Ruang pribadi adalah hal yang sangat kultural. Tapi, apa itu budaya? Budaya adalah pemrograman mental kita. Ini pemrograman mental kita yang memberitahu kita apa yang perilaku baik atau buruk. Perilaku yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Apa yang harus kita lakukan atau yang tidak kita harus lakukan. Apa yang diterima dan tidak diterima oleh masyarakat. Dan sekarang, saya tidak hanya berbicara tentang budaya nasional. Kita juga memiliki sub-budaya, bisa berupa budaya organisasi, budaya yang Anda miliki di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Atau bisa juga budaya yang berbeda di dalam kelompok sosial ekonomi yang berbeda di dalam masyarakat yang sama. Dan semua kelompok ini, semua budaya memiliki ritual dan memiliki norma-norma yang perlu kita hormati. Dan jika Anda ingin merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut, Anda harus menyesuaikan perilaku Anda dengan kelompok tersebut. I think that is it for me. Thank you for watching.